Aku akan menghajar pelacurmu sampai babak belur, menggunakannya dan mengembalikannya padamu. Meskipun dia menjijikkan, aku tetap akan menjaganya dengan baik. Dan Talian, ungkap Raja Iblis Andromalius. Di sana Raja Iblis dan Talian hanya diam, masih mengamati setiap apa yang dikatakan Andromalius. Di samping itu, tubuh Lala meringkuk menahan sakit setelah sebelumnya diajar oleh Andromalius. Lalu disusul yang mana Andromalius kembali mengatakan, "Kau lihat ini, pecundang. Aku tidak akan berbelas kasihan pada siapapun yang berani menantangku. Tidak peduli itu wanita atau anak-anak. Kalian semua berlututlah di hadapanku dan pujilah aku. Atau kalian ingin berakhir seperti anjing kampungan ini? Kalau perlu aku akan menggunakan kekerasan." Teriak Andromalius mengancam semua orang yang ada di sana. Seketika ancaman itu benar-benar membuat orang-orang di sana merasa tak ada pilihan lain sebab mereka memang tak punya kuasa untuk menentangnya. Tawa kemenangan terucap dari mulut Andromalius setelah menyaksikan wajah-wajah putus asa. Lalu Andromalius memandang Lala yang ada di hadapannya. Tanpa keraguan dan basa-basi, dia langsung mengangkat kakinya, seketika menghempaskan kaki itu di tubuh Lala. Ekspresi wajahnya begitu puas saat menyiksa Lala yang tak lagi berdaya. Sementara Lala sendiri hanya menahan segala rasa sakit dari penyiksaan tersebut. Dan semakin raungan kesakitan Lala menggema, Andromalius semakin menikmatinya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Sedangkan dari arah lain dan Talian diam-diam menahan semuanya. Dia masih belum memberi reaksi apapun. Hingga kemudian Andromalius menanyakan, "Oi, bagaimana rasanya, Dan Talian? Pelacurmu sedang diajar di hadapanmu, dan kau tak bisa melakukan apapun." "Ayo, siapa aku? Sebut namaku." "Itu benar. Akulah yang berdiri di puncak dunia. Aku adalah Raja Iblis Andromalius," ungkapnya penuh kesombongan. Gerutu Andromalius, dia terlihat nampak muak. Karena di depannya dia menyaksikan Dan Talian yang tiba-tiba tertawa. Lantas dengan kesal, Andromalius mempertanyakan, Apa yang lucu dari ini, Dan Talian?" Kemudian hanya dengan melirik, Dan Talian menimpali bahwa tak ada yang lucu. Hanya saja, "Kau sudah mengoceh terlalu banyak dengan arogan." Setelah itu Dan Talian bertanya, "Aku ingin tahu berapa banyak orang-orang di sini yang akan mengikutimu." Pertanyaan yang seketika membuat Andromalius mengernyitkan dahinya. Dia katakan, Apa-apaan itu? Apa kau pecundang yang bodoh? Jika mereka tak mengikutiku, aku hanya perlu menguasai mereka dengan paksa, seperti keturunan campuran menjijikkan ini," ungkap Andromalius kepada Dan Talian. Sementara ketika mendengar jawaban itu, Dan Talian sendiri hanya menyunggingkan sedikit senyum, seperti merasa jijik atas jawaban Andromalius. Lantas dia pun mengatakan dengan sinis, "Memangnya di dunia ini sudah ada orang yang kau kuasai dengan paksaan?" Perkataan itu seperti petir yang menyambar Andromalius. Dia tertegun dan mempertanyakan, "Kau bilang apa?" Diikuti matanya melirik ke arah lain, yang mana melihat Lala dari arah lain yang tiba-tiba bangkit berdiri dan membersihkan darah dari mulutnya. Menyaksikan itu dengan penuh kesal, Andromalius menggerutu sangat emosi. Dasar bajingan. Seharusnya kau menutup mulutmu itu
Tapi sepertinya kau memang ingin mati ya, ungkapnya mencoba mengancam Dantalian. Sementara saat Lala mendengar ancaman itu, dia langsung menatap tajam Andromalius. Kau berani melihatku seperti itu? Beraninya kau menentangku, dasar anjing menjijikkan. Pungkas Andromalius sembari dia memukul Lala tanpa keraguan. Tetapi setelah memberi pukulan itu, matanya terbelalak. Dia bertanya-tanya, sebab di depannya Lala sama sekali tak bergeming. Sebaliknya, tatapan Lala semakin tajam melihat ke arah Andromalius. Muak akan itu, untuk yang kedua kalinya Andromalius mengepalkan tinju, mengatakan, "Jangan sombong dulu brengsek. Serangga menjijikkan sepertimu harus berlutut di hadapanku." Teriaknya sembari memukul Lala dengan sangat kencang. Orang-orang yang menyaksikan itu merasa cemas, diikuti suara Andromalius yang terus mengoceh menyombongkan dirinya. Sedangkan Dantalian masih mengamati. Dia belum mengambil tindakan sama sekali, sebab dia ingat betul mengenai bagaimana kehidupan Lala. Sejak masih kecil, Lala tumbuh di daerah kumuh sebagai keturunan campuran. Jadi dia tidak mudah dikalahkan. Pukulan Andromalius tidak akan menyakitinya. Sementara Andromalius sendiri masih tak terima. Dia terus mengumpat pada Lala, mengatakan bahwa dirinya adalah Raja Iblis. Diikuti tangannya yang terus memukul wajah Lala. Tak berhenti saking butuh validasinya, Andromalius menegaskan bahwa, "Akulah raja atas dunia ini." Ungkap Andromalius diikuti tangannya meluncurkan tinju ke arah Lala. Di samping itu, nampaknya diam-diam seseorang mulai bergerak meminjam pisau pada seorang pedagang. Kembali pada Lala, yang mana kakinya mulai terhuyung setelah menerima pukulan Andromalius. Bahkan Andromalius sampai kelelahan, dalam hati dia mempertanyakan, "Ada apa dengan wanita ini? Aku itu Raja Iblis. Dia masih belum menyerah. Dan kenapa anjing kampungan ini melihatku seperti itu?" Gerutu Andromalius yang melihat wajah Lala yang menentangnya. Sial, aku akan membunuhnya. Bunuh. Aku pasti akan membunuhnya. Teriak Andromalius penuh tegang dan kemarahan. Tetapi tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dan darah seketika muncrat, diikuti jeritan kesakitan. Bahkan di sana Lala sampai bengong dan membisu menyaksikan itu. Sebab ternyata dengan pisau yang dipinjam, Dantalian telah bergerak dan menyayat mata Andromalius. Di sana Andromalius hanya bisa berteriak kesakitan menahan matanya. Lalu dengan sinis dan mengejek, Dantalian mengatakan, "Kau tak perlu sepasang mata, karena kau bahkan tak bisa melihat kekuatan orang yang kau hadapi." Beberapa saat setelah itu, Lala bertanya, "Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Tidakkah Anda menyadari artinya ini?" Di sana tanpa basa-basi tak menjawab pertanyaan Lala, seketika Dantalian mendekat, meraba pantat Lala, mengayunkannya dalam pelukan sembari dengan lirih berbisik di telinga Lala, "Kau melakukannya dengan baik." Perkataan itu seketika membuat Lala meleot. Ditambah dirinya juga sedang dalam pelukan Dantalian. Sementara di balik itu, dengan ekspresi muka coolnya, Dantalian mengucapkan, "Aku berterima kasih dari hatiku yang paling dalam." Lalu setelah itu dia meminta Lala untuk mengulurkan tangan kirinya sembari berkata, "Aku ingin memberikan ini padamu di waktu yang tepat. Tapi aku akan memberikannya sekarang, selagi kau bersinar lebih indah daripada semua orang." Ucapan manis Dantalian spontan membuat Lala tak berkutik.
Ditambah lagi ternyata Dantalian memakaikan cincin di jari manisnya. Apa? Yang mulia, ini ungkapnya terbata-bata. Tapi tiba-tiba Dantalian menahannya. Dia berkata, "Jangan katakan apapun dulu, diam dan perhatikan." Kemudian setelah memberi perintah itu, Dantalian mengangkat tangan lala, mengumumkan pada semua orang, "Wahai masyarakat Niflheim, aku adalah Raja Iblis peringkat ke-71 Dantalian. Dan orang yang ada di sebelahku adalah orang yang aku cintai. Kami mungkin berbeda status, tapi itu tidak masalah. Meskipun kami tidak boleh bersama, tapi aku mencintainya." Ungkap Dantalian sampai membuat orang-orang tertegun. Kemudian sebelum melanjutkan, Dantalian membatin dalam hatinya, "Andromalius, aku tidak punya alasan untuk melawanmu, tapi..." Pengumuman lalu dilanjutkan Dantalian. Dia mengatakan, "Dan orang yang ada di sini menyakiti orang yang aku cintai. Aku tanya pada kalian, apakah ketidakadilan ini bisa dimaafkan?" Kemudian sebelum mengakhiri pengumuman, Dantalian kembali membatin dalam hati. Dia mengatakan, "Aku pastikan kau menghilang." Lalu Dantalian melanjutkan pengumumannya, mengatakan pada semua orang, "Aku benar-benar tidak bisa memaafkannya, meskipun dia adalah Raja Iblis." Tegas Dantalian kepada masyarakat Niflheim. "Sekarang waktunya untuk pengadilan." Kondisi saat ini memperlihatkan sisa malam di kota Niflheim. Setelah sebelumnya Raja Iblis Dantalian berhasil menghancurkan Raja Iblis Andromalius di depan para penduduk kota tersebut. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di perusahaan Kuncuska, seorang sedang berjalan di antara lorong. Ia adalah Thorkel. Di sana dia menggerutu mempersoalkan kegiatan besok yang akan ada acara malam Walpurgis. Tetapi sejauh ini dia sama sekali belum bisa menghubungi atasannya yang tak lain adalah Tuan Ivar selama seminggu ini. Berhubung demikian, Thorkel memutuskan untuk menemuinya langsung di kantor Ivar. Tetapi saat ia menyapa, tampak tak ada jawaban dari dalam kantor. Berhubung demikian, Thorkel putuskan untuk melihat langsung kondisi di dalam. Namun ia sama sekali tak mendapati tuannya. Dia berpikir jika Ivar memang belum kembali ke kantornya. Dalam hening itu, Thorkel bertanya-tanya terkait di mana Tuan Ivar saat ini. Tetapi saat Thorkel sedang melamun, ia dikejutkan dengan suara tawa yang membuat keringatnya langsung bercucuran. Matanya langsung menatap ke sumber suara, dan dari atas jendela sana terpampang jelas seorang dengan pakaian penyihir. Dia kemudian menanyakan pada Thorkel apakah sudah mengawasi perusahaan ini dengan baik. Beberapa saat setelah melempar pertanyaan, penyihir itu segera turun dari jendela, mendarat tepat di depan sebuah peti mati. Sedangkan di depannya, Thorkel nampak masih heran. Dia mempertanyakan ke penyihir tersebut dari mana saja selama ini. Karena ternyata penyihir itu adalah Tuan Ivar, seorang atasan Thorkel di perusahaan Kuncuska. Kemudian Ivar bercerita bahwa selama seminggu ini dia pergi untuk melihat dan mengamati lapis lazuli dan Dantalian secara langsung. Karena secara diam-diam ternyata Ivar adalah salah seorang penyihir yang mengantar mereka sampai ke kota Niflheim. Dan di sana Ivar juga sangat puas karena telah mengamati mereka dengan sangat baik. Penasaran atas segala perkataan Ivar, Thorkel mempertanyakan apakah telah terjadi sesuatu hal yang menarik. Lantas Ivar menjelaskan bahwa mereka memang tidak mengatakan tentang wabah yang sedang diselidikinya. Tetapi lebih dari itu ada hal lain yang lebih menarik baginya, bahwa di kota Niflheim di alun-alun Hermes. Sementara itu dengan sorot serius Thorkel mengamati ucapan Ivar. Namun tiba-tiba Ivar sendiri tak melanjutkan perkataannya sebab sekilas ia teringat kembali dengan Dantalian. Dalam hati Ivar katakan bahwa selama ini dia telah meremehkan Dantalian. Tapi bagi Ivar, Dantalian masih tersesat dalam cintanya.
yang berarti kelemahan dan talian adalah lapis lazuli. Tak lama setelah itu Ivar memalingkan muka di depan Thorkel menuju ke peti mati nomor 13. Sembari dia menanyakan ke Thorkel terkait kabar dari Nona Paimon. Segera Thorkel memberitahu bahwa Nona Paimon berada di pihak mereka dan akan memberikan dukungan penuh. Bahkan tak akan ragu untuk menolong perusahaan mereka. Mendengar itu gelak tawa Ivar langsung pecah. Ivar sangat puas sembari dia membuka peti mati di hadapannya. Beberapa saat setelahnya Ivar memasuki peti itu. Dia menyeringai puas sebelum pada akhirnya benar-benar menutup peti mati tersebut. Spontan hawa di sekitar menjadi sangat mencekam. Aura gelap mulai menguasai keadaan. Sebuah sihir mulai aktif. Nampak seperti sebuah jiwa yang sedang berpindah. Dan terlihat bila aura hitam itu mengarah ke peti mati nomor 1 yang terlihat tertutup rapat. Sedang di sana Thorkel masih mengamati ritual tersebut. Hingga tak lama beberapa saat kemudian dari peti mati nomor 1 itu seseorang terlihat membuka dari dalam peti tersebut. Dan yap, dia adalah wujud dari sosok Ivar yang lain yang telah berpindah tubuh. Bersamaan dengan itu dia juga mengatakan pada Thorkel bahwa akan memberikan pesan untuk disampaikan pada Nona Paimon. Lalu dengan lantang Ivar katakan bahwa sudah ratusan tahun dia menantikan untuk hari esok kali ini karena akan ada acara Walpurgis. Sebab dia akan mempersiapkan diri dan akan melunasinya beserta bunganya. Singkat cerita 24 jam setelah peristiwa Andromalius, sehari kemudian di mana hari malam Walpurgis telah tiba dan semua orang nampak telah berkumpul menunggu terselenggaranya acara tersebut. Begitupun di sisi lain, para penjaga nampak telah bersiap. Berbaris berjejer di depan gerbang istana untuk menyambut Raja Iblis pertama yang telah tiba. Kehadiran Raja Iblis tersebut spontan membuat seluruh orang seketika terpana merasakan auranya. Tak lama berselang, kereta kuda mulai terparkir. Para pengawal bertopeng mulai menyambut dengan begitu takzim. Sampai tak lama setelah itu, dari gerbong kereta kuda, sosok yang telah ditunggu-tunggu mulai turun dari sana. Seorang Raja Iblis dengan pesona yang begitu memikat, Nona Paimon. Setelah ia turun dari kereta kuda, Paimon memastikan ke bawahannya apakah telah selesai membuat perjanjian dengan Ivar. Dan tampaknya perjanjian dengan Ivar juga telah terlaksana. Tak lama kemudian Paimon mengamati sekitar tetapi tak menemukan orang yang dicarinya karena terlalu awal datang ke tempat tersebut. Sementara itu dari arah lain penerima tamu meneriakkan bila telah datang lagi Raja Iblis lain. Si penerima tamu memerintahkan semua orang untuk memberi jalan. Sadar akan itu, Paimon nampak penasaran mengenai siapa sebenarnya Raja Iblis yang telah datang. Hingga tak lama kemudian raungan kuda menggema begitu keras. Kedua kuda tersebut juga terlihat begitu barbar membawa kereta kudanya. Sampai-sampai terjadi kepanikan sebab kereta kuda itu menerobos dengan sangat liar. Singkatnya, kondisi mulai tenang ketika kuda tersebut dipaksa untuk berhenti. Awalnya keadaan menjadi cukup hening setelah pemberhentian tersebut. Tetapi tiba-tiba pintu kereta kuda seketika jebol ditendang. Sebuah kemunculan yang begitu barbar dari seorang Raja Iblis. Sebagaimana kelakuan dan tingkahnya, dia adalah Barbatos, seorang Raja Iblis peringkat 8 yang ahli ilmu hitam dan penyakit. Tak berhenti sampai sana, wajah Barbatos seketika juga tampak sangat kesal ketika melihat Paimon yang berdiri di seberang tempatnya. Begitupun dengan Paimon, dia juga amat sinis mengamati Barbatos. Keduanya serupa dua kepribadian yang bertolak belakang antara si anggun dan si liar. Setelah saling mengamati, Barbatos membuka percakapan dengan sindiran yang amat menusuk. Dia katakan, Jadi ini pelacur yang mulia kita." Mendengar sindiran itu, Paimon menatap tajam ke arah Barbatos. Tetapi dia mencoba untuk tetap tenang menyapa dan mendekati Barbatos. Sembari membalas sindiran dengan berkata, bila selera Barbatos masih tetap sama seperti biasanya. Mendengar itu Barbatos masih belum mengerti, tetapi sebaliknya dia langsung menyindir kembali dengan ucapan yang sangat tajam bahwa Paimon telah meniduri Centaurus.
dan kemungkinan anunya sangat longgar. Ucapan kejam tersebut masih membuat Paimon tenang, menyindir balik Barbatos bahwa perkataan itu sangat tak pantas bila diucapkan di depan umum. Paimon juga melanjutkan dengan menghina Barbatos bahwa tubuh kering kerontang semacam itu pasti akan membuat dia kesulitan mencari pasangan, yang artinya dia akan seperti bocah seumur hidupnya. Sindiran Paimon seketika membuat Barbatos naik darah. Amarahnya memuncak karena tak terima, walaupun faktanya memang tubuh Barbatos kalah telak dengan kemolekan tubuh Paimon. Saat keduanya saling sinis dan tajam, tiba-tiba kereta kuda memecah keheningan. Penerima tamu mengumumkan kembali bahwa Raja Iblis lain telah datang, sehingga dari itu memaksa Paimon dan Barbatos untuk menghentikan perseteruan mereka. Sementara dari arah kereta kuda tampaknya yang datang adalah Dantalian, yang tak lupa dia juga memerintahkan Lala untuk memegang tangannya jika merasa tak baik-baik saja. Kemunculan Dantalian tampaknya mendapat respon yang mengejutkan dari orang-orang. Mereka tercengang sebab sebelumnya telah mendapat rumor terkait sepak terjang Dantalian. Sementara itu, Lala sendiri juga terkejut menyaksikan berbagai ekspresi orang-orang. Apalagi ketika melihat Barbatos dengan muka kesalnya. Lala kemudian menyuruh Dantalian untuk berhati-hati. Tetapi dengan tenang, Dantalian sendiri sudah menyadari. Apalagi ketika melihat ekspresi orang-orang. Dia menyadari bila semua orang mungkin sudah tahu terkait hubungan terlarangnya dengan Lala. Kemudian setelah mereka turun dari kereta kuda, tampaknya Barbatos masih mengamati kedatangan Dantalian. Begitupun dengan Paimon yang juga terlihat sangat serius. Sementara Dantalian sendiri nampak sangat santai dan tenang, lalu mengajak Lala untuk segera masuk ke ruang pertemuan. Malam Walpurgis, tepatnya 30 menit sebelum Dantalian tiba di lokasi acara Walpurgis. Ketika sedang melakukan perjalanan, Lala mempertanyakan bahwa sepertinya dia tak dibolehkan ikut serta di acara tersebut. Di sana Dantalian menanggapi dengan santai bahwa dia pikir Lala hanya gugup dan tak seperti biasanya. Di samping itu, alasan Dantalian mengajak Lala karena di acara Walpurgis akan ada pesta dansa sebelum rapat dimulai. Jadi kalau dia tidak ikut, maka dia tak punya pasangan untuk diajak berdansa. Pernyataan Dantalian seketika hanya membuat Lala diam dengan tatapan dinginnya. Melihat ekspresi Lala, Dantalian kemudian mempertanyakan apakah persoalan kemarin membuatnya marah. Yang mana terkait pernyataan sikap Dantalian ketika di alun-alun Hermes kota Niflheim, bahwa dia menyatakan cintanya pada Lala di depan umum. Tetapi ingatan itu juga spontan membuat Lala tersipu sebab dia tak punya pilihan lain selain pasrah dengan keadaan. Sementara itu kereta terus melaju. Dantalian menikmati pemandangan dari jendela. Awalnya keadaan cukup hening sampai kemudian dengan terbata-bata dan gugup, Lala mengucapkan bahwa masalah malam Walpurgis adalah acara khusus untuk Raja Iblis. Dan beberapa Raja Iblis tingkat tinggi pasti juga turut berpartisipasi. Oleh sebab itu, bila dirinya menginjakkan kaki di tempat tersebut, spontan tiba-tiba Dantalian langsung memotong perkataannya. Dia mempertanyakan apakah Lala masih khawatir. Dan jika memang demikian, maka mulai sekarang Dantalian akan menjadikannya sebagai tunangannya. Lantas Dantalian mengatakan bahwa jangan takut dan tetap di sisiku dengan percaya diri. Pungkas Dantalian mencoba menenangkan. Karena sekarang ini mereka adalah orang yang paling dibicarakan di dunia. Oleh sebab itu, Dantalian melarang Lala untuk tidak mengecewakan orang-orang yang menantikan kehadirannya. Perkataan Dantalian spontan membuat Lala hanya tertunduk dan menelan ludahnya. Dalam hati, Lala menggerutu. Apa-apaan itu? Apa yang dipikirkan orang ini? Aku pikir semua yang berhubungan dengan cinta hanya untuk kepentingan meminjam uang. Dari rapat yang akan terselenggara, mungkin perang akan pecah. Bahkan hal sekecil apapun yang terjadi di sini bisa berdampak pada puluhan ribu orang. Dan sebenarnya topik permasalahan kali ini adalah wabah. Lalu apa kejadian kemarin? Jadi bagaimana bisa
Bagaimana bisa dia tetap tenang dan santai seperti itu? Gerutu Lala dalam hati melihat Dantalian serta mempertanyakan tindakannya selama ini. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lokasi rapat malam Walpurgis. Di sana Dantalian mengamati dengan serius, entah apa yang dilihatnya, tapi dia merasa akan ada pertemuan yang luar biasa. Di samping itu, Lala masih nampak gugup dan grogi saat mengamati ke arah luar. Tapi secara diam-diam, Dantalian menyunggingkan senyumnya, merasa sangat tak sabar untuk segera masuk ke istana tersebut. Hingga kemudian, ketika Dantalian menginjakkan kaki untuk keluar dari kereta kuda, Lala mencegahnya karena dia ingin lebih dulu menampakkan dirinya. Mendengar permintaan itu, Dantalian menyambut dengan senang. Dia katakan bahwa malam ini dia ingin menunjukkan yang terbaik pada semua orang. Lantas dengan gestur menyodorkan tangan, Dantalian mengajak Lala untuk segera pergi bersama. Melihat kepercayaan diri Dantalian yang begitu luar biasa, Lala hanya terdiam, terpaku dan tak mengatakan apapun. Tetapi tawaran jabat tangan Dantalian tampak ditolak Lala dengan sangat dingin. Namun Dantalian tak mempersoalkan hal tersebut. Dia kemudian memandang ke arah sekitar melihat situasi saat ini. Di sampingnya, Lala memperingatkan ke Dantalian bahwa di depan mereka berdua saat ini ada dua Raja Iblis peringkat atas. Yang tak lain adalah Raja Iblis Paimon dan Raja Iblis Barbatos. Kedua Raja Iblis tersebut nampak merasa terusik dengan kedatangan Dantalian. Apalagi sebelumnya mereka juga dipaksa untuk berhenti ketika sedang berkonflik akibat kedatangan Dantalian. Namun Dantalian sendiri cukup santai dengan langkahnya. Dia terlihat begitu percaya diri untuk menemui dua Raja Iblis tersebut. Kemudian dengan sangat hormat, Dantalian menyapa mereka berdua dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah Raja Iblis peringkat ke-71, Dantalian. Melihat tingkah Dantalian, seketika kemarahan Barbatos kembali memuncak. Apalagi saat ini suasana hatinya juga sedang tidak beres. Di sana dengan kemarahan dia menegur Dantalian karena telah lancang menyapanya. Padahal dia hanya peringkat terendahan. Tetapi Dantalian nampak sangat tenang menanggapi itu. Dia seketika langsung merunduk dan meminta maaf kepada Barbatos. Sekaligus dia mengungkapkan alasan ke mereka bahwa dia baru pertama kali melihat orang hebat seperti mereka. Dan karena itulah dia tak bisa hanya lewat tanpa menyapa mereka berdua. Lalu dengan menatap Barbatos, dia ulangi perkataannya bahwa jika tindakannya menyinggung, dia meminta maaf secara tulus. Dan benar saja, seketika permohonan Dantalian itu langsung membuat Barbatos salut terhadapnya. Walaupun awalnya masih menegang, tetapi karena pujian itu Barbatos mulai mereda. Dan seketika tak lagi mempersoalkannya. Karena baginya itu bukan masalah yang besar. Di sisi lain, Lala tampak terdiam mengamati. Dia sedikit salut atas tindakan Dantalian. Lalu setelah itu dari pandangan Dantalian, Barbatos nampak beranjak pergi. Di sana Barbatos sampai memikirkan Dantalian. Dalam hati dia katakan, orang itu hanyalah Raja Iblis peringkat bawah. Dan meskipun Paimon dan aku ada di sekitarnya, kenapa dia sama sekali tak takut? Malah kebalikannya. Jadi itu ya Dantalian. Pungkas Barbatos dalam hatinya, sembari dia menjadi sangat puas terhadap sosok Dantalian. Beberapa saat ketika melangkah melewati Paimon, nampak di sana Paimon mengamati suasana hati Barbatos yang tiba-tiba membaik tersebut. Oleh karena itu dia cukup tertarik dengan apa yang telah terjadi, terutama terhadap Dantalian yang bisa meluluhkan Barbatos dalam waktu sesingkat itu. Dan dari kejauhan, Paimon kemudian memberi kode ke Dantalian. Sembari berjalan menuju ke arah Dantalian, Paimon mengatakan bahwa sejauh ini dirinya sebenarnya sudah mengetahui banyak tentangnya, tentang bagaimana rumor dan sepak terjang Dantalian di luar sana. Lalu setelah Paimon mengatakan itu ke Dantalian, dia melirik ke arah wanita di belakang Dantalian, yang tak lain adalah Lala.
Seketika Lala sendiri langsung memberi salam dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah pelayan Dantalian yang bernama Lapis Lazuli. Sikap hormat Lala itu membuat Paimon sedikit tersipu dan memperingatkan ke Lala untuk tidak perlu terlalu formal terhadapnya. Sembari di sana, Paimon menuju ke arah Lala. Tak lama kemudian Lala masih tetap di posisinya. Paimon yang sudah mendekat nampak menjulurkan kipasnya, kemudian mengangkat dagu Lala dengan kipas tersebut dan berkata padanya bahwa wajahnya sangat cantik dan sangat muda. Di arah lain Dantalian tampak mengamati mereka dengan ekspresi kesal. Dia kemudian membantah ucapan Paimon dan menolak pujiannya terhadap Lala. Karena bagi Dantalian tak ada yang bisa menyaingi kecantikan Paimon itu sendiri. Ucapan manis Dantalian tersebut seketika membuat Paimon tersipu. Namun karena tak ingin kalah dengan rayuan Dantalian, sebaliknya Paimon juga memujinya tampan bila diperhatikan dari dekat. Atas pujian itu Dantalian cukup tersanjung. Tapi diam-diam setelahnya Paimon mendekatkan tubuhnya dan membisikkan ke Dantalian bahwa dia ingin mengobrol lebih banyak dengannya. Berhubung tawaran tersebut disetujui langsung oleh Dantalian, Paimon pun berniat bila nanti dia yang akan menemuinya. Setelah itu, ia pun segera pergi. Awalnya di sana Dantalian dan Lala masih mengamati kepergian Paimon. Sampai setelah agak menjauh, tiba-tiba Dantalian tersenyum sangat puas. Sebab baginya pertemuan tadi sangat menghiburnya. Ia lalu mengatakan ke Lala untuk kali ini adalah saat dimana dia akan serius. Mendengar itu, Lala hanya menjawab sekedarnya, diikuti ekspresi wajah yang nampak pucat dan muak. Singkat cerita, nampaknya semua orang telah masuk ke dalam istana. Sementara di dalam istana sendiri, berbagai jamuan dan obrolan telah dinikmati sebelum dimulainya acara Walpurgis. Dari sisi lain Dantalian dan Lala tampak juga telah masuk. Di sana Dantalian masih mengamati sekitar dan merasa bila tempat tersebut sangat hebat. Namun matanya teralih pada sesuatu hal yang membuatnya sadar akan sesuatu. Dia juga memanggil Lala dan memastikan apakah juga menyadari sesuatu itu. Dengan tegas Lala mengiyakan pertanyaan Dantalian bahwa dia juga menyadarinya. Begitupun dengan Dantalian, sorot matanya menatap tajam ke arah depan dan berkata dalam hati bahwa sepertinya tidak ada lagi jalan untuk kabur. Sebab mulai sekarang semua orang yang ada di sini memperhatikan mereka berdua. Pada chapter sebelumnya, semua orang telah berkumpul di istana jamuan malam Walpurgis. Akan tetapi di dalam ruangan jamuan itu sendiri, di tengah-tengah gemerlap jamuan pesta Walpurgis itu, Dantalian dan Lala menyadari sesuatu. Di sana Dantalian memastikan dengan menanyakan hal itu kepada Lala, apakah dia menyadarinya juga. Dan benar sesuai dugaan, Lala ternyata juga menyadarinya. Bahwa semua orang yang ada di sana memang terlihat tidak peduli untuk sekilas, tetapi bila dia mati lebih jeli, sorot mata orang-orang yang hadir sangat sinis ketika mengetahui kedatangan Dantalian sebagai Raja Iblis peringkat rendah yang hadir bersama Lala atau Lapis Lazuli yang dikenal sebagai seorang berdarah campuran. Oleh karena semua orang memperhatikan mereka berdua, Dantalian menyadari satu hal, bahwa tak ada lagi jalan untuk kabur. Dia merasa seperti hewan langka yang terperangkap di dalam kandang. Tetapi bukan seorang Dantalian bila tak sanggup menghadapi situasi saat ini. Dalam pikirannya dia mempertanyakan ulang keadaan dan kondisinya. Apakah dia hanya seorang tontonan? Sebab semua orang telah melihatnya seperti hewan langka. Atau apakah mereka melihatnya seperti yang dilakukan binatang buas sebelum melahap mangsanya? Beberapa saat kemudian Dantalian menanyakan sesuatu ke Lala berkaitan dengan apakah semua peserta yang hadir di sana berhubungan dengan perusahaan. Mendengar itu Lala menanggapi bahwa sebenarnya dia tak tahu secara jelasnya. Sebab berkaitan dengan informasi pelanggan itu hanya diketahui oleh bos dan petinggi manajemen yang memiliki aksesnya.
Akan tetapi, bila dilihat dari daftar peserta yang hadir saat ini, ada sekitar 40% peserta yang berasal dari golongan Nona Paimon. Dan juga 40% lainnya berasal dari golongan Nona Barbatos. Sementara 20% sisanya kemungkinan berasal dari golongan Tuan Malbus atau tidak tergolong kemanapun. Pungkas Lala menjelaskan ke Dantalian mengenai daftar peserta yang hadir di acara tersebut. Kemudian setelah itu Dantalian merenungkan kembali bahwa jika demikian sebenarnya ada berapa banyak orang yang menjadi anjing di perusahaan. Di sana dia mencoba berandai-andai bila dirinya adalah sebuah perusahaan. Bagaimana caranya supaya dirinya bisa kabur. Tetapi tiba-tiba saat sedang memikirkan hal tersebut, secara mendadak lilin penerangan di ruangan itu spontan mati. Begitupun juga diikuti lampu penerangan lainnya yang turut padam tanpa kejelasan. Kondisi saat ini memaksa Dantalian tak bisa melihat apapun di ruangan tersebut. Dia sampai bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Secara mengejutkan tiba-tiba muncul api berwarna biru. Api itu nampak menyala di sebuah obor sihir. Dan kemunculan api itu seperti menandakan bahwa akan ada sosok penting yang akan muncul. Di sana, Dantalian dan Lala mengamati mengenai apa yang nantinya akan terjadi setelah kemunculan obor sihir tersebut. Benar saja tak butuh waktu lama mereka mulai menyadari adanya hawa keberadaan seseorang yang akan muncul. Di antara gelap lorong yang ada di ruangan tersebut, langkah kaki mulai terlihat. Bersamaan dia juga mengatakan bahwa dia ingin menyambut semua orang yang hadir di malam Walpurgis ini. Oleh sebab itu dia berkata kembali, "Selamat datang para hadirin. Saya mendapat kehormatan untuk memimpin pertemuan malam ini. Saya adalah Ivar Lodbrok dari perusahaan Kuncuska." Dan kemunculan sosok tersebut seketika langsung membuat Dantalian sangat bergairah. Setelah itu Dantalian memanggil Lala dan memastikan kembali dengan bertanya apakah orang yang muncul itu adalah Ivar Lodbrok. Di sana Lala membenarkan. Dia juga menjelaskan bahwa Ivar adalah orang paling kaya di dunia iblis. Seorang vampir kuno sekaligus pemilik dari perusahaan Kuncuska. Selain itu Lala juga mengungkapkan ke Dantalian bahwa karena dirinya, dia sampai harus berkhianat pada Ivar, seorang mantan majikannya. Mendengar pengakuan Lala seketika Dantalian langsung menyunggingkan senyum, merasa bahwa dia telah memenangkan permainan. Tak hanya itu Dantalian juga tak menduga bila rencananya sudah berjalan sejauh ini. Karena seorang bos yang dicari olehnya telah muncul di hadapannya. Sementara itu diam-diam Ivar sendiri juga memiliki niat lain yang serupa, bahwa selama ini dia sudah menantikannya. Dan akhirnya telah menemukan mereka berdua, terutama terhadap Lapis Lazuli, wanita yang telah berani membodohinya dan berkhianat padanya, dan bahkan telah menjadi wanita dari seorang raja iblis. Bagi Ivar, dia adalah wanita yang sangat mengerikan. Tapi Ivar juga bersumpah pada dirinya sendiri bahwa semua ini akan segera berakhir dan dia akan menyaksikan kegagalan mereka. Lalu selepas itu dengan gairah yang sudah tak terbendung lagi, segera Ivar berteriak dengan lantang menyambut para tamu dan secara resmi membuka acara Walpurgis kali ini. Akan tetapi tiba-tiba suara lain muncul, yaitu dari Barbatos yang langsung memotong ucapan Ivar. Sembari menegak anggur dari botol, dia berkata, "Hoi kakek tua, kau terlalu banyak mengoceh." Menyadari perseteruan itu, Dantalian tampak hanya mengamatinya. Sedangkan Ivar sendiri langsung melihat ke arah Barbatos dengan tatapan sinis. Tak berhenti sampai sana, Barbatos kembali berkata dengan ketus, "Perjalananku sangat panjang. Biarkan aku istirahat sebentar. Memang sangat menyebalkan melihat kakek tua yang bau sebagai tuan rumah. Aku sampai merasa mual. Berikan aku sesuatu untuk diminum. Aku tidak tahan denganmu, tuan rumah membosankan," ungkap Barbatos yang terus menghina Ivar.
Di samping itu menyaksikan hal tersebut, Dantalian sangat puas dan mendukung segala hinaan Barbatos. Kemudian Ivar mengatakan pada Barbatos bahwa dia sebenarnya sangat mengerti perasaan Barbatos. Tetapi belum juga kalimat itu diselesaikan, Barbatos lebih dulu memotong dan membentaknya. Dia katakan, "Hah? Apa-apaan itu? Dasar kakek tua, kau menantangku." Dengan gestur menundukkan badan, menandakan bahwa Ivar tak berani dengan Barbatos. Tetapi matanya seolah mencari pembelaan dengan melirik ke arah kejauhan. Yang mana ternyata yang dilirik Ivar adalah Paimon. Yang secara bersamaan pula, Paimon menegaskan supaya Barbatos bisa memahami situasi saat ini. Di sana Paimon memperlihatkan gestur tubuh layaknya seorang yang malu karena memiliki ras yang serupa dengan Barbatos. Apalagi ketika melihat tingkah Barbatos kali ini, dia begitu merasa tak enak dengan Ivar yang telah menyiapkan tempat luar biasa untuk mereka. Namun bukannya merasa bersalah sembari menegak sisa anggur di botolnya, Barbatos justru langsung menghina Paimon, menyebutnya sebagai lacur yang ikut campur urusannya. Bersamaan dengan itu, Barbatos juga langsung melempar botol ke arah Paimon dengan kasar. Seketika botol tersebut pecah dan menciptakan suasana yang semakin tegang. Sorot mata Paimon menggambarkan tatapan kosong. Dia hanya terdiam dan mengamati segala tingkah Barbatos. Tetapi bukannya menghentikan hinaannya, Barbatos semakin menjadi-jadi. Dengan wajah yang sangat mengejek, dia memaksa Paimon untuk segera pulang dan main dengan centaurnya, dan memintanya pula untuk tidak bertingkah terlalu tinggi. Pada akhirnya, karena sudah berlebihan, Paimon pun merespon perkataan Barbatos bahwa ucapan itu terlalu vulgar untuk dikatakan, dan itu menandakan bila dirinya masihlah seorang bocah. Sebab menurut keyakinan Paimon, orang dewasa sangat mengerti dengan yang namanya etika, dan dia meyakini bila Barbatos pasti tak akan paham terkait itu. Seketika tangan Barbatos mengepal, wajahnya nampak sangat tegang. Dia sangat tak terima telah disebut sebagai bocah. Tetapi dengan gestur yang seolah tak terjadi apapun, Paimon mempertanyakan apakah dia marah. Semakin dipancing, amarah Barbatos semakin meledak. Matanya menyala, giginya bergemertak dan raut wajahnya menegang. Tetapi kemarahan Barbatos itu tak begitu saja dibiarkan Paimon. Dia nampak juga ikut tersulut emosi sebab dari awal memang sudah menahan perasaannya. Dan tampak bila suasana di sana semakin menegang. Keduanya kini saling memunculkan auranya seolah sudah tak tahan untuk segera bertarung. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang meminta mereka untuk tenang dan menghentikan perkelahiannya. Secara spontan Paimon langsung melirik ke sumber suara. Begitupun dengan Barbatos. Sebab yang menyuruh mereka berdua untuk tenang adalah salah seorang Raja Iblis lain, yang termasuk Raja Iblis peringkat atas. Ia adalah Raja Iblis peringkat kelima, Malbus, yang dikenal sebagai Raja Iblis bangsawan. Lantas selepas teguran dari Malbus, Paimon dan Barbatos terpaksa menghentikan pertikaiannya. Selepas itu dengan penuh hormat, Malbus mendekat ke arah Ivar. Di sana ia meminta maaf karena terjadi gangguan tak terduga. Lalu menyuruh Ivar untuk melanjutkan kembali acaranya. Mendengar itu dengan muka memelas, Ivar mencoba mengerti dan memahami akan situasinya. Tetapi sebenarnya diam-diam senyum Ivar tersungging. Wajahnya menggambarkan niat aslinya. Karena sebenarnya kedatangan Malbus adalah salah satu orang yang diperlukannya untuk berada di pihaknya pada acara Walpurgis kali ini. Di sisi lain, sorot mata Lala tak sengaja mengamati tangan Dantalian yang tampak sangat bergetar. Sampai-sampai tangan lainnya menahan getaran tersebut. Entah apa yang terjadi pada Dantalian, tetapi yang jelas rahangnya menegang, senyumnya melebar, keringatnya bercucuran dan sorot matanya tajam. Selepas melihat serangkaian perseteruan dan konflik yang ada di depannya. Dan karena itu, apakah ia sedang takut atau malah sebaliknya? Sudah tak sabar untuk ikut serta dalam permainan yang akan dimulai. Kemudian beberapa saat setelah itu, dengan resmi diumumkan kembali bahwa malam Walpurgis dibuka.
Sebelumnya kita tahu bahwa Ivar mengumumkan kembali secara resmi terkait dibukanya malam Walpurgis. Tampaknya menyambut acara tersebut, para Raja Iblis tak ada lagi yang memberontak. Terlihat di sana ada Paimon, begitu pula dengan Barbatos yang perasaannya terlihat sudah membaik. Dan juga Malbus yang turut andil pula memeriahkan acara Walpurgis. Di samping itu, diam-diam Lala masih mengamati tuannya, Raja Iblis Dantalian. Yang mana Dantalian sendiri terlihat tampak kaku dan terus waspada akan situasi saat ini. Bukan tanpa sebab, karena di hadapannya berjejer Raja Iblis peringkat atas, seolah sedang mengawasinya. Di posisi saat ini, Dantalian mencoba untuk tetap tenang. Ia menyembunyikan ketakutannya melalui senyuman, walau keringatnya terus bercucuran. Tangannya gemetar hebat tak karuan, dan tampaknya hal tersebut dengan jelas disadari oleh Lala. Di sana, Lala kemudian langsung memastikan kondisi tuannya dengan menanyakan keadaannya. Lalu dengan cukup tenang, Dantalian menyadari sesuatu bahwa segala peristiwa yang terjadi di depannya sejauh ini mencerminkan kekuatan dan kekuasaan, serta pengaruh dari Raja Iblis yang sebenarnya. Sedangkan dirinya sendiri hanyalah seorang Raja Iblis peringkat rendahan. Oleh karena itu, Dantalian menyadari jika saja ia membuat kesalahan, mereka semua pasti akan dengan mudah merobek-robeknya. Namun ada satu hal yang dipikirkan Dantalian saat ini. Di sana ia mencoba mengandaikan, bila dia berada di posisi Ivar atau menjadi Ivar itu sendiri, maka hal yang akan dilakukannya adalah mendapatkan semua Raja Iblis peringkat tinggi bersama semua peserta yang hadir saat ini untuk berada di pihaknya. Hal itu seolah akan menjadi seperti sebuah laba-laba yang melihat mangsanya di dalam jaringnya dan akan mudah melahap musuh dengan sangat aman. Tetapi pengandaian hanyalah pengandaian, sebab saat ini yang dirasakan Dantalian malah sebaliknya. Sorot matanya menggambarkan perasaan aneh yang dirasakannya. Matanya waspada karena dia merasa seperti mangsa di dalam sangkar laba-laba. Beberapa saat setelah itu nampaknya di sana Ivar melirik ke arah lain, mengisyaratkan sesuatu kepada seseorang. Dan benar dari kejauhan yang diliriknya ternyata adalah Paimon. Segera di sana Paimon menerima isyarat tersebut seolah menyetujui permintaan Ivar. Lalu beberapa saat kemudian Paimon mengumumkan bahwa dia ingin mengatakan sesuatu yang harus diketahui oleh semua Raja Iblis sebelum topik Walpurgis dibahas. Seketika senyum Ivar tersungging menandakan bila momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu olehnya. Bersamaan dengan itu, dengan polos Ivar mencoba memancing pertanyaan supaya Paimon segera memberitahu mereka. Dan tampaknya Raja Iblis Malbus juga mulai penasaran dengan kabar apa yang akan disampaikan Paimon. Lirikan mata Paimon yang melihat Malbus menandakan bahwa dia akan mengungkapkan kabar tersebut. Lalu ketika suasana mulai kondusif, Paimon mulai menyampaikan sebuah kabar yang kemungkinan sebagian dari mereka yang hadir pasti sudah mengetahuinya. Bahwa beberapa saat yang lalu, Raja Iblis peringkat ke-72 Andromalius ditemukan telah meninggal dan tubuhnya benar-benar dimutilasi. Mata hadirin seketika melotot, wajah mereka kaku seolah tak percaya dengan kabar yang baru saja disampaikan Paimon. Akan tetapi Paimon dengan percaya diri menyampaikan bahwa dia memiliki informasi terkait situasi tersebut. Yang mana sebenarnya kematian Andromalius bukan tanpa sebab, tetapi telah dibunuh. Suasana seketika pecah setelah mendengar sebab kematian Andromalius dari Paimon. Di sana para hadirin masih tak menyangka, seolah mereka mempertanyakan siapa orang yang sampai berani membunuh Raja Iblis. Begitupun dengan Ivar, dia turut memainkan peran mempertanyakan dengan polos apakah itu fakta yang bisa dipercaya. Sementara itu ada keringat yang menetes dari pipi Lala. Terlihat wajahnya nampak kaku dan tatapannya kosong. Sedang di sebelahnya Dantalian cukup tenang dan masih mengamati keadaan.
Selepas itu Raja Iblis Malbus mendekat ke arah Paimon. Dia tak semudah itu percaya dan mencoba mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Lalu cukup santai dan percaya diri, Paimon menyampaikan bahwa dia memiliki bukti yang kuat. Mendengar itu seketika urat-urat Malbus langsung keluar. Wajahnya menegang dan nampak sedang menahan amarahnya. Bersamaan dia juga mempertanyakan lebih jauh ke Paimon. Apakah kau juga tahu siapa yang telah membunuhnya? Paimon kemudian menghadap para hadirin di ruangan. Dia mengumumkan dengan lantang sekaligus menjawab pertanyaan Malbus bahwa yang membunuh Raja Iblis Andromalius adalah masyarakat Niflheim. Sontak ekspresi Raja Iblis Malbus langsung memperlihatkan ketidakpercayaan. Dia begitu tak yakin karena pembunuhnya ternyata adalah masyarakat. Paimon lalu melirik Malbus dan membenarkan itu. Namun dia juga mengungkapkan bahwa ada seseorang di balik layar atau dalang dari pembunuhan tersebut, yaitu seseorang yang menghasut masyarakat untuk membunuh Andromalius. Dan semua itu dilakukan dengan sengaja. Terlebih lagi orang tersebut sekarang hadir di acara Walpurgis bersama dengan mereka. Apa yang disampaikan Paimon itu seketika membuat Lala langsung pucat. Wajahnya seolah tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Namun di sebelahnya Dantalian menyadari kepanikan Lala dan mencoba menenangkannya untuk tidak perlu panik. Sementara tatapan mata Dantalian menandakan bahwa dia sedang memikirkan dan menganalisis semua hal. Dia melihat jika di sini Paimon sedang menghancurkannya. Karena jika tidak, dia tidak mungkin memberikan pidato yang panjang. Lebih jauh dari itu, Ivar, Paimon, dan perusahaan kemungkinan besar sedang bekerja sama. Seperti sebuah puzzle, di sana Dantalian memikirkan ulang dan mengaitkan berbagai kemungkinan bahwa sejak kapan mereka bisa tahu apa yang telah terjadi kemarin. Padahal dirinya hanya kebetulan singgah beberapa saat saja di kota Niflheim. Lantas bagaimana bisa mereka tahu dan berapa lama mereka sudah melihatnya? Dari berbagai praduga dan pertanyaan yang muncul di kepalanya, Dantalian memikirkan kemungkinan paling dekat. Dan dia menyimpulkan bila satu-satunya kemungkinan adalah mereka sudah melihatnya dari awal sebelum ia singgah ke kota Niflheim. Lalu sembari tatapan matanya masih fokus melihat Paimon, muncul satu pertanyaan lain terhadap Raja Iblis tersebut, yaitu terkait bagaimana dan dari mana dia bisa melihatnya. Sembari Dantalian masih terus mengamati gerak-gerik Paimon. Dan tiba-tiba Paimon melakukan gestur, yaitu matanya melirik ke arah lain. Dari lirikan mata Paimon itu, Dantalian langsung menyadari ada semacam isyarat atau sebuah kode yang dilakukan oleh Paimon. Semakin diamati semakin pula Dantalian paham bila Paimon memang telah bekerja sama dengan seseorang untuk menghancurkannya. Di sana dia langsung menyeringai karena merasa puas telah menemukan orang-orang yang akan menjadi musuhnya. Dan karena itu pula dia bisa memikirkan kembali rencananya di situasi genting saat ini. Kembali pada cerita, yang mana Ivar mempertanyakan ke Paimon mengenai siapa orang yang telah berani menghasut orang-orang untuk membunuh Andromalius. Dengan tenang Paimon memainkan kipas mungilnya, lalu menjabarkan bahwa orang tersebut bisa membodohi orang lain hanya dengan perkataannya dan menghasut masyarakat untuk membunuh Andromalius. Dan dia adalah Raja Iblis peringkat 71, Dantalian. Seketika semua sorot mata langsung tertuju ke arah Dantalian. Suasana di sana juga sangat hening setelah mendengar tuduhan yang dilayangkan Paimon tersebut. Akan tetapi tak gentar ataupun ketakutan, Dantalian justru memasang badan dengan tenang dan percaya diri, menatap balik tiap mata yang memandangnya. Beberapa saat setelah itu, kekacauan dan keriuhan mulai terjadi. Orang-orang memandang dengan sorot tak percaya. Mereka sampai bertanya-tanya bagaimana mungkin Raja Iblis membunuh rasnya sendiri. Oleh karena situasi menjadi sangat tak kondusif, segera Ivar turun tangan untuk menenangkan para tamu yang hadir.
Selepas itu dari arah lain, Raja Iblis Malbus memastikan kembali ke Paimon apakah ucapannya sesuai fakta. Sebab jika itu benar faktanya, maka kejadian tersebut dapat mengguncang tatanan seluruh dunia iblis. Penuh hormat dan percaya diri, Paimon langsung membenarkan tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan dia berani bersumpah telah mengatakan yang sebenarnya. Seketika selepas mengatakan itu dengan tatapan mata yang serius, Paimon mempertanggungjawabkan bahwa dia telah menuduh Raja Iblis dan Talian karena sudah melakukan kejahatan. Dan oleh karena itu supaya semuanya bisa menjadi jelas, dia mengusulkan sebuah persidangan. Di sisi lain, Ivar nampak sangat sumringah. Dia nampaknya sudah mempersiapkan segalanya, termasuk seorang saksi. Dan di sana dia sangat yakin bila Dantalian tak mungkin bisa lari dari semua ini. Setelah itu Ivar mengambil alih panggung. Dia memanggil Dantalian dan menawarkan apakah akan keberatan bila dilakukan persidangan. Waktu terus berjalan dan penawaran dari Ivar itu nampaknya membuat keadaan cukup hening ketika Ivar mempertanyakannya. Tetapi di sana, wajah Ivar sendiri memperlihatkan kepercayaan diri bila dia akan segera menghancurkan Dantalian. Di sisi lain, Lala panas dingin, keringatnya bercucuran dan panik menunggu jawaban dari tuannya. Sampai akhirnya setelah sekian lama, Dantalian menjawab dengan penuh percaya diri, bahkan terkesan mengejek. Di sana tanpa rasa takut, dia menerima persidangan tanpa keberatan sama sekali. Karena sebenarnya semua itu memang seperti yang dikatakan Paimon, ungkap Dantalian tanpa ragu. Seketika Paimon langsung kesal mendengar apa yang dikatakan Dantalian. Apalagi namanya disebut Dantalian tanpa hormat sedikit pun, dan seakan sangat merendahkannya. Bahkan dari arah lain, Ivar sampai melotot karena jawaban Dantalian sangat tak terduga. Dia melihat Dantalian yang seakan tak memiliki rasa takut dengan konsekuensinya. Ditambah lagi saat ini, Dantalian juga sangat terang-terangan mengatakan bahwa memang benar jika dia adalah orang yang telah menghasut masyarakat untuk membunuh Andromalius. Pada chapter sebelumnya, Lala masih tak percaya dengan yang dikatakan oleh tuannya berkaitan dengan tawaran Ivar mengenai diadakannya persidangan. Di sana, Lala sangat cemas karena perkataan Dantalian seperti sambaran petir dengan daya ledak yang tak biasa. Hal itu terbukti karena seketika apa yang disampaikan Dantalian langsung memancing kemarahan Raja Iblis Paimon. Apalagi saat ini Dantalian memperjelas dan mengulangi perkataannya bahwa memang dirinya adalah orang yang sudah menghasut masyarakat Niflheim. Dengan kata lain, dia mengakui sebagai orang yang sudah membunuh Raja Iblis Andromalius. Beberapa saat sebelumnya, ketika puzzle-puzzle di kepala Dantalian menciptakan rasa tidak nyaman dan keraguan yang terpecah belah, dia mencoba untuk memperbaiki, merenungkan, dan menganalisis semua hal yang telah terjadi untuk dijadikan menjadi satu dan terhubung dalam satu puzzle di kepalanya. Sampai pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa tujuan Ivar sangat jelas, yaitu bekerja sama dengan Paimon. Adapun insiden kematian Andromalius dipergunakan mereka untuk menjadi sebuah alasan, yaitu mereka berencana untuk menjatuhkannya dan merampas obat khusus untuk wabah. Sebuah obat herbal yang hanya dimiliki olehnya di dunia iblis saat ini. Di sisi lain, berkaitan dengan kematian Andromalius, mereka pasti tahu keseluruhan dari insiden tersebut. Namun ada satu hal yang masih dipikirkan Dantalian ketika kemarin dia berada di alun-alun Hermes kota Niflheim dan bertemu dengan Andromalius secara kebetulan. Lantas karena itu, bagaimana mereka bisa tahu peristiwa lengkapnya? Dan dari situ Dantalian memikirkan bila satu-satunya kemungkinan adalah mereka memantau setiap tindakannya. Dan sebenarnya dia sudah menyadarinya sejak awal, bahwa orang yang memungkinkan menjadi mata-mata adalah orang yang kemarin menghilang, yaitu salah satu dari Berbere bersaudara, tak lain adalah Beatrix.
Selepas memikirkan itu, tatapan mata Dantalian seolah mengisyaratkan bila ada hal lain yang dia pikirkan, bahwa untuk apa tujuan si mata-mata ini, bila sejak awal mereka sudah memiliki Paimon di pihaknya. Sebab dengan adanya Paimon, mereka tak perlu repot-repot membuat sebuah kronologi, dan lebih baiknya mereka langsung menyerang dengan kekerasan. Apalagi untuk Raja Iblis peringkat bawah sepertinya, kenapa mereka tidak menyerang? Di sana awalnya Dantalian dengan keras memikirkan itu sampai pada satu kemungkinan bahwa mungkin memang mereka tidak bisa langsung menyerang dengan kekerasan. Oleh sebab itulah mereka mengadakan pertemuan untuk hal semacam ini, karena mereka tidak punya pilihan selain melakukannya pada malam Walpurgis. Dan berkat Paimon juga, Dantalian menjadi sadar dengan sesuatu hal, bahwa sejak tiba di tempat tersebut dia menyadari tatapan mata orang-orang. Namun meskipun mereka terlihat seperti memperhatikan dirinya, tapi ternyata mereka tidak melakukannya. Dan karena itulah muncul perasaan tidak nyaman di dalam diri Dantalian. Satu hal yang disimpulkan Dantalian bahwa sebenarnya mereka memperhatikan siapa. Jika persoalan dikaitkan dengan adanya wabah yang terjadi saat ini, bagi orang biasa memprediksi wabah itu tidak akan mungkin. Lebih masuk akal jika ada orang yang sengaja menyebabkan dan menyebarkan wabah tersebut. Lalu siapa yang bisa membuat wabah itu? Pasti yang pertama terlintas di pikiran orang-orang adalah seseorang yang sama yang juga terlintas di pikiran Paimon, yaitu sang ahli ilmu hitam dan penyakit, Raja Iblis Barbatos. Dari uraian yang dipikirkan Dantalian, dia menyimpulkan bahwa Paimon dan Ivar percaya bahwa Barbatos adalah dalang di balik wabah saat ini, dan itu lebih masuk akal. Sementara dirinya yang berada di peringkat ke-71 kemungkinan besar hanya dianggap sebagai boneka Barbatos. Dengan begitu, tujuan sampai ada yang memata-matainya adalah untuk mengungkap hubungan antara dirinya dan Barbatos. Oleh sebab itu, jika mereka menyerangnya dengan kekerasan, maka hal itu bisa memecah perang dengan Barbatos. Dan karena itulah di tempat ini mereka melakukan penyelidikan, dengan banyak Raja Iblis dan bangsawan yang ikut hadir. Dari itu Dantalian membayangkan bila mereka pasti berharap jika dirinya akan mengungkapkan hubungannya dengan Barbatos. Tapi karena banyaknya Raja Iblis dan bangsawan, ada kemungkinan bila Barbatos akan membantah hubungan antara dirinya. Dan apabila itu terjadi, Barbatos tidak akan bisa membantunya. Kemudian skenario berikutnya, mereka akan mengadilinya sebagai pelaku wabah yang terjadi saat ini, lalu merampas semua obatnya. Begitulah kira-kira sejauh yang dipikirkan Dantalian mengenai sepak terjang Ivar untuk menghancurkannya. Dia menilai jika Ivar sangatlah licik. Tetapi karena itu pula Dantalian menaruh sedikit rasa hormat terhadap Ivar. Sebab di mata Dantalian, Ivar yang saat ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Dia bahkan mengakui jika Ivar adalah orang terkuat yang pernah ditemuinya. Tapi aku tidak menyukainya, batin Dantalian, diikuti wajah yang mencerminkan perasaan muak sepenuhnya terhadap Ivar. Selepas itu Dantalian memikirkan terkait Paimon dan Ivar, bahwa jika target mereka adalah Barbatos, maka tak menutup kemungkinan bila Barbatos bukanlah satu-satunya, karena masih ada Raja Iblis Malbus. Akan tetapi Malbus adalah Raja Iblis peringkat tinggi yang karakternya tegas dan dikenal mulia. Jadi bila Malbus sampai tahu niat mereka tidak akan mungkin melakukan hal serumit itu dengan berbagai skenarionya. Dan bisa dipastikan mereka pasti akan langsung bertanya kepada Barbatos. Dengan kata lain, antara Ivar dan Paimon memang sengaja datang untuk menantangnya. Dalam benak Dantalian, sebenarnya hanya untuk menghadapi orang sepertinya, mereka berdua saja harusnya sudah cukup untuk segera membereskan dirinya. Tetapi karena terlalu banyak skenario dan berbagai rencana, Dantalian bersumpah bila rencana mereka akan ia tentang dan tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka.
Kondisi saat ini seperti seorang yang sedang meragukan. Di sana Ivar memastikan ulang apakah yang dikatakan Raja Iblis Paimon semuanya memang benar. Mendengar itu Dantalian dengan mantap langsung membenarkan tanpa ragu dan menyindir Ivar dengan berkata, "Kau ingin aku mengatakan itu bukan? Apa ada masalah?" Seketika Ivar langsung bingung dengan yang dikatakan Dantalian dan mencoba untuk waspada karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Dantalian. Kemudian Dantalian mengungkapkan bila dia memiliki alasan kenapa dirinya mau menerima persidangan. Tetapi belum juga alasan itu diungkapkan, Ivar langsung memotong perkataannya. Merasa terganggu, Dantalian seketika mengangkat telunjuknya. Dia memiliki satu lagi permintaan. Sementara dalam hatinya, Dantalian membatin bahwa Ivar sebenarnya berpura-pura adil. Padahal aslinya, dia telah mengatur pertemuan agar menguntungkan dirinya sendiri. Diikuti senyum yang menyeringai, Dantalian berniat akan menurunkan Ivar sebagai hakim. Karena dia benar-benar merusak pemandangan. Kemudian berlanjut, yang mana Dantalian memanggil Malbus dan mengungkapkan permintaannya bahwa bukankah lebih baik jika perselisihan antar Raja Iblis diadili oleh rekan sesamanya. Tak hanya itu, Dantalian juga menaruh hormat pada Malbus dan berkata bila tempat tersebut saat ini adalah miliknya, karena dia adalah Raja Iblis yang memiliki peringkat tertinggi. Dan tujuan Dantalian adalah meminta Malbus untuk bersedia menjadi hakim. Mendengar apa yang disampaikan Dantalian, nampaknya Malbus mempertimbangkan permintaan tersebut. Dia kemudian memanggil Ivar, meminta Ivar untuk merubah posisi dengannya. Dan tanpa bisa membantah, Ivar langsung menyetujui hal itu. Walaupun sebenarnya dia nampak sangat kesal dan tak menyangka akan disingkirkan oleh Dantalian secara halus. Di sisi lain, Malbus juga menanyakan ke Paimon terkait sikapnya, apakah menyetujui hal tersebut. Lalu dengan kedipan mata yang menandakan bila dia sebenarnya keberatan akan keputusan itu. Tetapi di hadapan Malbus, Paimon terpaksa menyetujuinya dan tidak mempersoalkannya. Berhubung segala kesepakatan sudah disetujui, Malbus mulai menuju ke tengah perkumpulan, lalu mengumumkan pada semua orang bahwa kasus ini akan ditangani olehnya sebagai Raja Iblis peringkat kelima yang mulia Malbus. Singkat cerita, api dari obor sihir semakin menyala. Sebagai hakim, di sana Raja Iblis Malbus memanggil Dantalian, mengatakan bahwa dia saat ini adalah seorang tersangka. Dan untuk membuktikan jika dirinya tidak salah, maka dia harus maju ke tengah. Mendengar itu, Dantalian sendiri tampak tak gentar. Tetapi sebelum maju ke tengah, dia memanggil Lala dan menanyakan terkait perkembangan kasus. Di sana sebenarnya Lala sedikit terkejut karena tiba-tiba ditanya mengenai kasus itu. Akan tetapi segera juga dia menjawab bahwa kasus itu tidak ada masalah dan baik-baik saja. Lalu berhubung semua sudah dipastikan, Dantalian menatap Lala dengan senyum dan sedikit tertawa. Dia juga mengatakan bila akan mengirim sinyal. Mendengar itu, Lala hanya mengiyakan dan patuh terhadap Dantalian. Tetapi di mata Lala sendiri, ia sangat heran dengan tuannya itu. Sampai-sampai ia berpikir bagaimana bisa dia tertawa dalam situasi seperti ini. Sementara di sisi lain, wajah Paimon sangat serius. Dia tampaknya telah berhadapan dengan Dantalian, memandangnya dengan tajam seolah tak ingin melepaskan. Sedangkan Dantalian sendiri juga telah berniat untuk bersenang-senang dan menari bersama Paimon. Melanjutkan chapter sebelumnya, yang mana kita melihat kesiapan Dantalian yang dengan gagah langkahnya mantap menuju ke tengah ruangan menghadap ke Paimon. Di sana, Paimon sangat menghargai keberanian Dantalian yang sudah menerima permintaannya untuk melakukan persidangan. Tetapi bagi Dantalian, segala yang diucapkan Paimon baginya sangat berlebihan. Dan dia mengatakan itu dengan terang-terangan di hadapan Paimon. Sebab sebenarnya Dantalian sendiri ingin berbicara lebih detail dengannya.
Dalam kondisi berhadapan tersebut, Dantalian membayangkan posisinya seperti sebuah duel abad pertengahan, seolah keduanya memang harus berusaha sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawa satu sama lain. Di sisi lain, Raja Iblis Malbus seolah adalah wasit yang menjadi penengah antar pertarungan mereka. Di sana, dia bertugas memimpin jalannya persidangan. Dan sebelum memulai semua itu, ada satu peraturan yang dia tawarkan. Ketika keduanya sudah melempar pendapat dan pembelaan, dia memberi penawaran bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Tawaran dari Malbus masih dinilai Dantalian sangat kurang adil dan dia masih mempertimbangkan itu. Dalam hati dia membatin bahwa mendapat suara terbanyak memang selalu dipikirkan oleh mereka yang memiliki kuasa. Tetapi dia terpaksa harus mengikuti aturannya. Selepas itu, sorot mata Dantalian melirik ke arah hadirin. Di sana dia mengamati orang-orang yang hadir dan memang benar orang-orang tampak tersenyum seolah meremehkannya. Mereka seperti sudah yakin bila Raja Iblis Paimon akan menang dalam persidangan ini. Karena dalam data yang sebelumnya diutarakan oleh Lala, 40% di antara tamu undangan berasal dari golongan Paimon. Di sana dia merasa berada di posisi yang sangat genting, tetapi dia mencoba untuk mencari jalan keluar. Pada kenyataannya Dantalian memang tak berdaya untuk menghadapi Paimon, apalagi dari segi kekuatan, dirinya berada jauh di bawah Paimon. Sebab kekuatan yang dimilikinya sekarang hanyalah pengetahuan tentang dungeon attack. Tetapi tiba-tiba nampak ada kekuatan lain yang baru dia sadari, yang tak sengaja dia temukan dalam dirinya, yang mana matanya bisa melihat status seseorang. Terpampang jelas di atas kepala Paimon, yaitu kekuatan Apostle of Aproded, sebuah skill untuk melihat status lawan. Sekilas, ingatannya kembali di awal saat dia reinkarnasi. Pada waktu itu, ketika berada di istana, dia bisa mengaktifkan skill tersebut untuk tutorial. Dan saat itu skillnya berada di level maksimal, sehingga bisa melihat sampai ke psikologi lawan. Kemudian setelah menyelesaikan tutorial istana, dia mendapatkan skill tersebut sebagai hadiah, tetapi berada di level 1. Sehingga saat ini yang bisa dilakukannya hanya melihat kesukaan orang-orang terhadapnya karena skillnya masih lemah. Namun bagi Dantalian semua itu sudah cukup dan di sana dia memikirkan langkah awal untuk menghadapi Paimon. Singkat cerita, Malbus selalu memulai persidangan. Dia kemudian memberi Paimon sebuah hak untuk menginterogasi Dantalian secara langsung. Dengan senang hati, Paimon menerima perintah tersebut. Sebelum pembicaraan dan interogasi, Paimon mengulas tindakan Dantalian bahwa kemarin dia telah berada di kota Niflheim, tepatnya di alun-alun kota Hermes. Sebenarnya, bagi Paimon tak ada salahnya menghasut dan membimbing masyarakat, bahkan untuk membunuh Andromalius. Meskipun mereka tahu kalau musuhnya adalah seorang Raja Iblis. Mendengar itu, Dantalian malah menyeringai. Dia tersenyum tipis dan langsung membenarkan ulasan Paimon. Padahal Paimon sendiri belum menyelesaikan perkataannya. Tetapi di sana, Dantalian langsung menilai bahwa semua yang dikatakan Paimon sangat akurat dan sesuai kenyataan. Bahkan Dantalian menegaskan bila mungkin Paimon sudah mengetahuinya. Spontan ucapan Dantalian itu membuat Paimon kebingungan dan bertanya-tanya akan hal tersebut. Lalu Dantalian mengungkapkan kembali bahwa sebelum masyarakat membunuh Andromalius, dirinya sudah membuat Andromalius buta. Pengakuan dari Dantalian itu seketika membuat mata Malbus melotot seperti tak menyangka dengan perkataan tersebut. Begitupun dengan para tamu yang sangat histeris. Mereka bahkan mempertanyakan tindakan Dantalian yang seolah telah melupakan hukum adatnya. Di tengah gemuruh kepanikan orang-orang, Dantalian melanjutkan bahwa jika sekalipun masyarakat tidak bisa membunuhnya, dia tidak peduli mau bajingan itu Raja Iblis atau bukan. Dirinya tetap akan mencukil jantung Andromalius dan memenggal kepalanya.
Spontan perkataan Dantalian membuat Paimon ngeri, bercampur ekspresi marah yang terpampang sangat jelas di wajahnya. Tak hanya itu, para tamu yang hadir juga sangat tak menduga. Mereka semua terkejut atas apa yang telah disampaikan Dantalian. Di sisi lain, keringat Lala semakin bercucuran, ketakutan sangat amat jelas, ekspresinya menegang mendengar perkataan tuannya. Namun ada hal yang hanya diketahui Dantalian, yaitu skillnya memberi notifikasi secara beruntun bahwa tingkat kesukaan orang-orang mulai berkurang. Sementara itu dari arah lain, Ivar tertawa kecil menganggap Dantalian telah melakukan kesalahan yang fatal dan begitu bodohnya. Di sana dia menilai jika Dantalian telah terpojok dan kebingungan untuk menjawab. Kemudian berlanjut yang mana sebuah notifikasi mulai muncul memperlihatkan status lawan, yaitu terkait kesukaan Raja Iblis Paimon terhadap Dantalian yang berkurang 10 poin. Tetapi Paimon sendiri tak menunjukkan ekspresi tidak suka. Sebaliknya dia terlihat prihatin, seolah memberi peringatan pada Dantalian. Padahal sebenarnya adalah sebuah provokasi dengan mengatakan pada Dantalian jika dia tak boleh memanggil Raja Iblis dengan sebutan sampah dan harus hati-hati dengan perkataannya. Bila diamati kembali, Dantalian sebenarnya tak menyebut bila Raja Iblis Andromalius adalah sampah. Tetapi karena dia mengetahui niat dan provokasi Paimon, maka sekalian Dantalian membenarkan dan dia ingin melakukannya berulang kali. Kemudian diikuti tawa yang pecah, dia mengulangi perkataan, "Aku menyebut orang itu sampah." Iya, memang sampah sepertinya, wajar saja kalau mati. Tegas Dantalian, diikuti gestur tubuhnya seolah dia memiliki kuasa penuh. Secara mengejutkan, pengakuan Dantalian membuat orang-orang langsung keheranan. Bahkan bisa dikatakan mereka masih tak menyangka dengan kata-kata Dantalian. Sebagian yang lain juga menyebut Dantalian gila karena telah seberani itu mengungkapkan hal yang dilarang di dunia iblis. Akibat dari itu, notifikasi skill milik Dantalian semakin beruntun, memperlihatkan poin-poin kesukaan orang-orang yang terus berkurang. Respon marah juga ditunjukkan oleh Paimon yang gagal dalam provokasinya. Seperti sebuah bumerang, perkataannya ternyata menjadi serangan balik. Di sana dia menyebut Dantalian sudah keterlaluan, padahal Andromalius adalah saudara sesama ras iblis. Mendengar itu, Dantalian tersenyum jahat, menolak dengan keras bila dia tak sependapat dengan Paimon, dan mengatakan bahwa sampah itu bukan dari ras kita. Ini sangat memalukan bagi rasku sendiri. Aku akan membunuhnya. Setan-setan neraka, hancurkan jiwa bajingan itu. Meskipun aku mati, aku akan terus menghantui selamanya, ungkap Dantalian dengan sangat menggebu-gebu. Tak berhenti sampai sana, dengan tajam memandang Paimon, dia mengungkapkan, "Untukmu yang membela sampah itu, sejujurnya aku merasa ingin muntah, Paimon." Rahang Paimon menegang, giginya bergemertak, tatapan matanya langsung kosong seolah dia baru menerima sambaran petir dari mulut pedas Dantalian. Untuk beberapa saat selanjutnya, terpampang jelas kesukaan Raja Iblis Paimon terhadap Dantalian berkurang menjadi 40 poin. Di sana, Paimon masih terdiam. Dia mencoba menahan amarahnya selepas mendapat hinaan yang begitu terang-terangan. Namun bukan tanpa perlawanan, suara-suara lain dari pengikut Paimon mengutuk keras hinaan Dantalian. Mereka semua begitu mencemaskan kondisi Paimon dan masih tak menyangka bila ada orang seberani itu menghina Raja Iblis Paimon. Seketika notifikasi semakin banjir, semua orang menjadi sangat benci terhadap Dantalian. Poin-poin kesukaan mereka terus berkurang, sementara di hadapan Dantalian, poin kesukaan Paimon juga turut berkurang sampai mencapai 50 poin. Tak hanya itu, ada notifikasi yang tak disangka bahwa kesukaan Raja Iblis Malbus terhadap Dantalian juga sampai berkurang 10 poin. Oleh sebab perkataan Dantalian yang bagi Malbus sangat berlebihan.
Apalagi mengingat bila saat ini mereka sedang berada di tempat yang dianggap suci. Sembari di sana Malbus melangkahkan kakinya ke arah mereka. Dia membenarkan perkataan Paimon dan mengatakan ke Dantalian untuk menjaga mulutnya. Tampaknya semakin Malbus ikut juga terprovokasi dan Dantalian semakin bahagia. Hal itu terpancar dari ekspresinya yang membanggakan diri, seolah telah memenangkan persidangan. Tetapi karakternya seakan berubah, seakan dia memiliki dua kepribadian. Karena dengan peringatan Malbus itu, Dantalian seolah tiba-tiba tunduk, memberi hormat, dan menundukkan kepala sembari meminta maaf karena merasa tidak sanggup mengendalikan emosinya. Padahal sebenarnya ketika kepalanya tertunduk itu, ada senyum yang merekah. Dia tidak benar-benar menyesal dengan ucapannya, karena memang dia sengaja mengatakannya. Terlebih lagi, target dari ucapannya bukan untuk si Malbus. Jadi dia dengan sukarela meminta maaf pada Malbus. Matanya lalu melirik ke arah lain, seolah memperingatkan pada Paimon bahwa dia akan memberikan satu kesempatan lagi, dan kesempatan itu harus dilakukan. Entah apa kesempatan itu, tapi semua yang dikatakan Dantalian sejak awal, sebenarnya targetnya adalah Barbatos, yang saat ini kesukaan Barbatos terhadapnya meningkat sebesar 50 poin. Yang artinya Barbatos akan berada di pihaknya untuk menghadapi Paimon. Pada chapter sebelumnya, kemampuan Dantalian tak kunjung berhenti memberikan notifikasi. Layar sistem terus berkedip menampilkan pemberitahuan tentang tingkat kesukaan orang-orang yang merosot tajam. Namun saat memeriksa status mereka, Dantalian justru menganggap hal itu bukan masalah. Baginya, semua rencana masih berjalan mulus. Dantalian memiliki target yang pasti, Raja Iblis Barbatos. Saat ini, tingkat kesukaan Barbatos telah melonjak hingga 50 poin. Sebuah pencapaian yang memang sudah ia rancang sejak awal. Ia sangat sadar bahwa pertarungan politik kali ini ditentukan oleh suara mayoritas. Komposisi fraksi di ruangan tersebut terbagi menjadi 40% dari golongan Paimon, 20% dari golongan Malbus, dan 40% sisanya adalah golongan Barbatos. Dengan kata lain, Dantalian harus bisa menggait Barbatos agar berpihak kepadanya demi mengamankan kemenangan suara. Sementara itu segala tindakan dan argumen yang ia lemparkan kepada Paimon sebenarnya sengaja dirancang untuk memancing amarah sang Raja Iblis. Sebab kemarahan Paimon adalah kebahagiaan bagi Barbatos. Provokasi itu sukses besar. Paimon benar-benar kalap hingga urat-urat di pelipisnya menegang. Ia seolah melupakan citra dirinya yang selama ini dikenal sebagai Raja Iblis yang anggun. Dari kejauhan Dantalian melirik ke arah Barbatos. Ia mengamati Barbatos yang tampak sudah tidak sabar untuk ikut campur. Mengingat hubungan Barbatos dan Paimon yang memang sudah lama bersih tegang, jika ada kesempatan sedikit saja mereka pasti sudah langsung berduel. Sebuah senyuman tipis mengembang di bibir Dantalian. Dalam hati ia membatin bahwa kali ini dialah yang akan maju menggantikan Barbatos untuk menghancurkan Paimon terlebih dahulu. Ia sangat yakin momen ini adalah waktu yang paling tepat untuk adu kekuatan. Di tengah situasi yang sangat mencekam itu, Dantalian tiba-tiba melakukan hal yang tak terduga. Ia meminta maaf kepada Paimon. Meski begitu, ekspresi murka masih terpancar jelas di wajah wanita itu. Permintaan maaf Dantalian jelas bukan tanpa alasan. Ia menundukkan kepala sedalam-dalamnya, menunjukkan gestur hormat yang tinggi. Lalu menyampaikan penyesalan karena telah bersikap kasar kepada Paimon serta seluruh hadirin di ruangan tersebut. Sikap tak terduga ini seketika membuat semua orang heran dan saling berbisik kebingungan. Dantalian kemudian melanjutkan bicaranya dengan nada rendah. Sebenarnya saya sama sekali tidak bermaksud untuk tidak menghormati yang mulia Paimon. Hanya saja saya gagal mengendalikan diri karena tidak memiliki pengalaman dalam urusan seperti ini. Ia menjeda kalimatnya, memasang wajah penuh penyesalan. Ditambah lagi, saya sadar bahwa saya tidak memiliki prestasi apapun.
dan secara kebetulan hanya menempati peringkat ke-71 sebagai Raja Iblis. Pada intinya, saya hanyalah seorang bocah yang tidak dikenal dan tidak berpengalaman. Di arah lain, Malbus mendengarkan dengan seksama, tatapannya tajam, menyimak setiap untai kalimat yang keluar dari mulut Dantalian. Dantalian menghela nafas berat lalu menyambung, namun ada sesuatu yang membuat saya sangat sedih, sesuatu yang bahkan tidak sanggup saya lihat, apalagi saya lakukan, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang tua yang lemah. Bahkan mustahil bagi saya sampai hati membunuh anak kecil. Lanjut Dantalian. Nadanya mulai berubah sinis. Tetapi saya sama sekali tidak peduli jika saya dianggap tidak sopan kepadanya. Perkataan Dantalian yang menggantung itu membuat orang-orang semakin penasaran. Mereka menahan nafas, tidak sabar menunggu kelanjutan kalimatnya. Bahkan Malbus sampai angkat bicara, mempertanyakan apa maksud sebenarnya dari ucapan tersebut. Mendengar pertanyaan Malbus, senyum Dantalian kembali merekah di dalam hati. Umpannya telah dimakan, provokasinya berhasil. Ia langsung mengubah ekspresinya menjadi sangat serius, menatap audien lalu melempar bom informasi. Perlu Anda semua ketahui, orang-orang yang membunuh Andromalius di Niflheim berjumlah 54 orang. Pernyataan itu membuat ruangan semakin riuh oleh rasa penasaran. Di antara 54 orang tersebut terdapat 12 anak-anak yang ikut ambil bagian. Papar Dantalian dengan kelantangan yang terukur. Bukan tanpa alasan mereka melakukannya. Tindakan Andromalius selama ini sudah sangat keterlaluan. Dia bahkan telah membunuh seorang anak di bawah usia 10 tahun. Dantalian melanjutkan daftarnya. Tidak hanya itu, dia juga sengaja membuat seekor kuda berlari liar, mencambukinya, lalu membunuhnya tanpa alasan. Bahkan ada laporan yang menyatakan bahwa putri seorang warga telah diperkosa olehnya dan ditemukan tergeletak menangis di selokan. Berdasarkan data yang ada, korban luka akibat kekejaman Andromalius mencapai 327 orang. Dan ingat, itu baru jumlah korban yang berhasil diketahui. Setelah Dantalian menyelesaikan paparannya, ruangan seketika hening mencekam. Orang-orang seolah tidak percaya bahwa kelakuan mendiang Andromalius seburuk itu. Paimon berdiri kaku, tatapannya kosong dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia sama sekali tidak menduga akan ada laporan sekongkrit dan semengerikan ini. Di sisi lain, Malbus yang ragu tidak langsung mempercayai ucapan Dantalian. Apakah kau bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dari ucapanmu itu, Dantalian? Tanyanya tegas. Dengan penuh keyakinan, Dantalian mengangguk. Tentu saja, saya telah mengutus pengikut saya untuk menyelidikinya secara langsung ke lapangan. Lapis Lazuli yang berada di belakangnya langsung maju dan memberikan konfirmasi, meyakinkan seluruh hadirin bahwa laporan yang disampaikan oleh tuannya adalah fakta yang valid. Di dalam benaknya Dantalian tersenyum licik. Aku memang menyuruh Lapis untuk memeriksanya tadi pagi, dan fakta di lapangan membuktikan kalau Andromalius memang bajingan. Tapi tentu saja semua data tadi sudah dilebih-lebihkan. Lagi pula, orang mati tidak akan bisa protes kan? Dantalian kemudian melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih dramatis. Kemarin saat saya berada di alun-alun Hermes, saya mendengar seseorang menjerit kesakitan. Karena penasaran, saya pergi melihatnya. Tetapi tiba-tiba, seseorang membentak saya. "Hei, apa yang kau lihat?" Orang itu kemudian berjalan mendekati saya dengan santai. Baru saat itulah saya menyadari bahwa dia adalah seorang Raja Iblis. Nafas Dantalian tertahan sejenak. Namun apa yang dilakukan Raja Iblis itu selanjutnya? Dia mengangkat tangannya lalu memukul, bukan ke arah saya, melainkan ke arah wanita yang saya cintai, Lapis Lazuli. Karena itulah saya langsung bertindak untuk membalasnya. Saya menendang perutnya dan begitu dia mencoba bangkit, saya meninju wajahnya. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Setelah menyelesaikan ceritanya, Dantalian tiba-tiba membalikkan badan dan menatap tajam ke arah satu titik. "Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia Paimon?"
Paimon tersentak, wajahnya seketika pucat pasi, keringatnya membanjiri mukanya karena ia benar-benar kehilangan kata-kata. Dantalian terus memojokkannya. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus saya lakukan ketika wanita yang saya cintai menjadi sasaran kekerasan yang konyol? Apakah saya harus diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Pertanyaan retoris Dantalian membuat Paimon sangat gusar. Emosinya bercampur aduk antara marah yang tertahan dan kebingungan yang mendalam. Ia tampak seperti orang yang mati kutu, tak berdaya dan tak berkutik. Gestur tubuhnya berubah menjadi sangat kaku. Dari tempatnya berdiri, Dantalian diam-diam sangat menikmati pemandangan itu. Ia tersenyum puas karena telah berhasil menghancurkan mental Paimon di depan publik. Dantalian sekilas teringat pada karakteristik Paimon dalam game Dungeon Attack. Di antara 72 Raja Iblis, Paimon terkenal sebagai sosok yang paling ramah dan peduli terhadap manusia. Berbeda dengan Ivar, Paimon adalah orang yang dengan tulus merawat masyarakat yang terkena bencana wabah. Namun sialnya, Paimon mengira bahwa dalang di balik wabah tersebut adalah Dantalian dan Barbatos. Itulah mengapa Paimon sangat membenci mereka dan menolak untuk memberikan maaf. Rasa keadilan Paimon memang patut dihargai, tetapi terkadang kecerobohan dan kenaifan itulah yang menjadi kelemahan terbesarnya. Di tempat ini, Dantalian akan memastikan bahwa rasa keadilan yang diagungkan Paimon justru akan berbalik menjadi pedang bermata dua. Mulai detik ini, kata-kata Dantalian akan menjelma menjadi guillotine, alat pancung yang siap memenggal leher politik Paimon di tengah eksekusi publik ini. Kemudian Dantalian kembali mengambil peluru provokasi. Andromalius sama sekali tidak pantas disebut sebagai seorang Raja Iblis. Jika dia terus dibiarkan hidup waktu itu, maka jumlah korban akan terus bertambah. Oleh karena itu, apa yang harus kita fokuskan sekarang adalah bajingan itu memang sudah sepantasnya mati. Meskipun di mata hukum tindakan saya dianggap bersalah, semuanya, apa kalian tidak mengerti? Dengan suara yang menggelegar, ia melempar pertanyaan akhir. Apakah saya harus membiarkan sampah seperti itu tetap hidup? Pidato emosional Dantalian berhasil membakar emosi ruangan. Orang-orang mulai berbisik setuju, terpikat oleh narasi yang dibangunnya. Dantalian melangkah perlahan mendekat ke arah Paimon, lalu berbisik dengan nada memojokkan. Apakah Anda masih memandang orang itu sebagai sesama Raja Iblis? Padahal reputasi kita semua akan hancur total di mata dunia hanya karena satu orang bajingan ini. Dan apakah Anda akan tetap membela orang itu sampai akhir? Semuanya sudah sangat jelas di sini. Jadi tolong berikan jawaban Anda, Yang Mulia. Paimon benar-benar terkunci, keringatnya menetes deras membasahi lantai. Ia mati kata, kebingungan harus menjawab apa. Dalam benaknya ia masih tidak percaya rencananya bisa hancur berantakan seperti ini. Ia terus menyangkal kenyataan di dalam kepalanya, namun ia tahu ia telah terjebak. Di bawah tatapan menghakimi dari seluruh ruangan, jawaban apapun yang ia berikan sekarang akan terdengar salah di mata publik. Satu-satunya celah yang terpikirkan oleh Paimon adalah status lapis lazuli, wanita yang dicintai Dantalian. Namun dalam kondisi tertekan seperti ini, Paimon tidak mampu menyusun kalimat untuk menjelaskannya. Dantalian tetap berdiri di sana menunggu jawaban yang tidak akan pernah keluar dari mulut Paimon. Atmosfer di dalam ruangan tersebut menjadi sangat hening dan tegang. Tiba-tiba keheningan itu pecah oleh suara tawa keras Barbatos. Tanpa ragu Barbatos langsung memuji argumen Dantalian. Luar biasa, aku sangat setuju dengan pendapatmu Dantalian. Terima kasih karena sudah membasmi seekor hama menjijikkan dari tengah-tengah kita. Barbatos kemudian mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, berteriak kepada para hadirin. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian juga menyetujui pendapat Dantalian? Sama seperti aku menyetujuinya. Karena seruan itu keluar langsung dari mulut Barbatos, sang pemimpin fraksi besar. Pengaruhnya luar biasa kuat. Mayoritas orang di ruangan itu langsung bersorak menyatakan persetujuan mereka.
Dari sudut lain, Ivar menatap tidak percaya. Ia tidak menyangka Barbatos akan turun tangan langsung dalam urusan ini. Bagi Ivar, tindakan Barbatos yang membela Raja Iblis kelas bawah seperti Dantalian adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan Lapis Lazuli sendiri, pengikut Dantalian, tertegun melihat situasi ini. Ia tidak menyangka kekuatan kata-kata tuannya mampu membalikkan keadaan se-ekstrim ini. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, bagaimana bisa Raja Iblis Barbatos tiba-tiba ikut campur dan berdiri di pihak Dantalian. Tepat setelah kekacauan melodi politik itu mereda, secara mengejutkan, layar sistem di depan mata Dantalian kembali berkedip serentak, memunculkan rentetan notifikasi baru. Lapis Lazuli atau yang akrab disapa Lala berdiri terpaku di posisinya. Kepalanya dipenuhi kebingungan atas apa yang baru saja terjadi di dalam ruangan sidang ini. Ia terus mencerna situasi, namun kecepatan dinamika di depannya membuat jantungnya berdegup kencang. Rasa panik yang menjalar tak bisa disembunyikan, terlihat dari butiran keringat dingin yang terus bercucuran di pelipisnya. Berbanding terbalik dengan Lala, di sudut lain ruangan, tawa lepas Raja Iblis Barbatos justru pecah. Ia tampak sangat puas menyaksikan ekspresi Paimon yang membeku setelah dicecar habis-habisan oleh rangkaian pertanyaan Dantalian. Sementara itu Dantalian hanya melirik dingin, ekspresi wajahnya tetap datar, namun tatapannya menembus tajam mengunci sosok Paimon yang kini benar-benar mati kutu dan kehilangan kata-kata. Barbatos tanpa ragu memuji argumen Dantalian di depan publik. Sejak awal, ia memang menaruh dendam pada bajingan seperti Andromalius dan sudah lama berniat menghabisinya. Namun niat itu selalu kandas karena Andromalius sangat licik dan selalu berhasil menghindarinya. Oleh karena itu, bagi Barbatos, lenyapnya sampah itu dari dunia adalah sebuah berkah. Dan ia merasa sangat berutang terima kasih kepada Dantalian. Akan tetapi ketika Barbatos melontarkan pujian itu, para hadirin justru menunjukkan raut wajah heran. Mereka tampak tidak sepenuhnya sependapat dengan pemikiran Barbatos. Menyadari perubahan atmosfer tersebut, Barbatos langsung melayangkan pandangan tajam ke arah kerumunan. Apakah kalian berniat membela perbuatan sampah itu? Tentu saja tidak, bukan? Gertaknya dengan ekspresi penuh intimidasi. Seketika nyali orang-orang di dalam ruangan itu menciut. Ketakutan menyelimuti mereka, memaksa mereka untuk menyetujui ucapan sang penguasa fraksi. Satu persatu dari mereka mulai bertepuk tangan, yang kemudian diikuti oleh seluruh ruangan sebagai bentuk dukungan paksaan. Tidak berhenti di situ, Barbatos kembali memprovokasi audien. Hari ini adalah malam yang suci. Apa jadinya jika kabar tersebar ke publik bahwa kita, para penguasa, justru membela bajingan seperti Andromalius di malam Walpurgis? Tentu saja kita akan menjadi bahan tertawaan para Raja Iblis dan kaum bangsawan lainnya. Argumen Barbatos sukses menghantam psikologi massa. Ia berhasil membuat orang-orang meragukan pendirian mereka sendiri, hingga akhirnya mereka berbalik mendukung narasi Dantalian. Perubahan arah angin ini disadari betul oleh Ivar. Ia mulai merasa terusik karena gelombang dukungan kini justru lebih condong kepada Dantalian ketimbang Paimon, terutama saat melihat semua orang bertepuk tangan riuh. Barbatos kemudian menunjuk ke arah Dantalian dan berseru, "Untuk perwakilan dari masyarakat Niflheim, bukankah seharusnya kalian memberikan pujian tertinggi kepada orang ini? Dia adalah pria pemberani yang rela melanggar hukum adat demi wanita yang dicintainya. Tidak hanya itu, dia juga telah memusnahkan benalu yang merepotkan masyarakat. Dia layak disebut sebagai pahlawan." Barbatos tertawa terbahak-bahak, merasa tindakan Dantalian benar-benar luar biasa. Ia lalu menoleh secara mendadak. Seorang Raja Iblis dianggap sebagai pahlawan. Kau juga setuju dengan hal itu kan, Paimon? Bagai hantaman gada tak terlihat, ucapan Barbatos membuat Paimon tersentak. Ia sama sekali tidak menduga Barbatos akan memanfaatkan momen ini untuk memojokkannya sedalam ini. Ditambah lagi suara tepuk tangan yang masih menggema di ruangan itu, seolah-olah berubah menjadi sorakan yang merendahkan dirinya.
Ironisnya, sebagian besar orang yang bertepuk tangan adalah anggota dari golongannya sendiri. Hal itu membuat Paimon benar-benar merasa tak berdaya. Seakan-akan seluruh dunia sedang menunjuk telunjuk ke arahnya dan menyalahkannya. Meskipun dalam hatinya ia tetap teguh meyakini bahwa Dantalian telah melanggar hukum adat. Ia tidak habis pikir mengapa semua orang justru berbalik mendukung pemuda itu. Paimon terus menyangkal kenyataan di dalam pikirannya, benar-benar tidak mengerti bagaimana situasi bisa berbalik se ekstrim ini. Ia telah jatuh ke dalam jebakan yang sempurna. Di tengah kekacauan suara tepuk tangan yang dipicu oleh provokasi Barbatos, Raja Iblis Malbus selaku hakim tidak tinggal diam. Ia yang sudah merasa muak dengan kegaduhan ini, akhirnya berteriak dengan keras, "Harap tenang. Hentikan tepuk tangan kalian segera," perintah Malbus tegas. Sementara itu Dantalian hanya mengamati campur tangan tersebut dengan tatapan dingin. Begitu pula dengan Barbatos yang mendengus kesal karena upayanya memojokkan Paimon terpaksa terhenti. Bagi Malbus, aksi tepuk tangan massal di tengah persidangan adalah bentuk campur tangan yang disengaja, dan ia melarang keras hal itu terjadi lagi. Walau dilingkupi rasa dongkol, Barbatos terpaksa patuh pada peringatan sang hakim. Namun secara jujur, Barbatos benar-benar merasa tersentuh oleh argumen Dantalian sebelumnya. Di antara deretan Raja Iblis level rendah yang biasanya hanya berisi sampah tidak berguna, Dantalian sangat berbeda. Dia adalah bidak yang sangat bisa dimanfaatkan. Batin Barbatos licik. Barbatos kemudian membungkuk sedikit ke arah Malbus. "Saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencemarkan otoritas Dewan Pengadilan yang mulia." Sementara Malbus sendiri hanya diam, menganggap urusannya dengan Barbatos telah selesai. Fokusnya kini kembali beralih kepada Paimon yang kondisinya masih tampak terguncang. "Paimon, mari kita selesaikan persidangan ini," ajak Malbus mencoba mengembalikan jalannya sidang. Namun tiba-tiba Paimon mengangkat tangannya. "Tunggu, mohon tunggu sebentar Malbus." Dengan wajah pucat pasi dan tatapan yang sempat kosong, ia menatap Malbus dengan lekat. Malbus mengernyitkan dahi. "Kenapa? Apakah masih ada hal penting yang perlu dibicarakan?" "Ya," jawab Paimon tegas dengan raut wajah yang kembali diselimuti amarah dan nada bicara yang tergesa-gesa. Ia menegaskan, "Saya belum selesai menyelidiki Dantalian." Melihat keputusasaan di mata wanita itu, Malbus menghela napas. "Paimon, kita sudah saling mengenal selama 500 tahun. Aku mengenalmu sebagaimana kau mengenal diriku. Tapi pada akhirnya, aku tetap tidak bisa memahamimu saat ini. Jika sejak awal tujuanmu adalah membela Andromalius, seharusnya kau sendiri yang paling lantang menghina orang-orang kejam semacam itu." Mendengar teguran Malbus, gejolak batin Paimon semakin meronta. Ia ingin menyangkal dan mengungkapkan sesuatu. Namun kata-katanya seolah tercekat di tenggorokan. Apalagi ketika ia melirik ke sisi lain, ia melihat wajah Barbatos yang sengaja memamerkan senyuman mengejek yang sangat menghina. Paimon mengepalkan tangannya merutuki tawa Barbatos yang seolah merayakan kekalahannya. Di depannya, Dantalian juga melakukan hal yang sama, tersenyum tipis seolah-olah tidak terjadi apapun. Seharusnya mereka, jelas-jelas mereka berdualah penjahat yang sebenarnya di sini, jerit batin Paimon yang bergejolak hebat. Sesaat kemudian, tindakan tak terduga kembali terjadi. Paimon tiba-tiba menjatuhkan lututnya, berlutut langsung di hadapan Malbus. Sontak Malbus terkejut melihat pemandangan tersebut. Seorang Raja Iblis Agung seperti Paimon sampai merendahkan dirinya sedemikian rupa. "Aku mohon padamu Malbus, berikan aku kesempatan sekali lagi, satu kesempatan terakhir," pinta Paimon dengan nada memohon namun penuh penekanan. Melihat Paimon yang sampai berlutut dan memohon, Malbus akhirnya luluh dan memberikan kesempatan terakhir yang diminta. Sementara itu, Dantalian yang mengamati dari tempatnya hanya bisa tersenyum simpul di dalam hati. Kejadian ini, permohonan putus asa dari Paimon, adalah sesuatu yang sudah ia prediksi dalam rencana besarnya. Dantalian kemudian melirik ke arah Lala.
Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai fase berikutnya, pikirnya. Sembari mempertahankan kontak mata dengan Lala dan Talian memberikan sinyal rahasia melalui gerakan tangannya, memerintahkan pengikutnya itu untuk segera bertindak. Lala yang sudah dilatih dengan baik tidak butuh waktu lama untuk memahami kode tersebut. Ia seketika berbalik, membelah kerumunan para hadirin dan berjalan cepat meninggalkan ruang persidangan. Setelah memastikan Lala berhasil keluar, senyum dan Talian semakin tersungging lebar. Kini tugasnya tinggal satu, menghadapi Paimon yang telah berdiri kembali di hadapannya dengan amarah yang meluap-luap. Paimon menarik napas dalam-dalam lalu membalikkan badan menghadap para hadirin malam Walpurgis. Sebenarnya ada satu hal penting yang belum saya ceritakan kepada kalian semua, ujar Paimon, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ia membawa sebuah topik baru yang langsung memaku perhatian semua orang. Topik yang akan saya bicarakan kali ini adalah mengenai epidemi wabah yang saat ini melanda kita. Lalu Paimon mulai menjabarkan, seperti yang kalian ketahui, suatu hari wabah ini muncul dan menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Jumlah korban tewas telah mencapai angka yang sangat fantastis dan terus meningkat setiap harinya. Paimon menjeda kalimatnya, tatapannya menajam, tetapi epidemi ini sebenarnya sengaja diciptakan dan disebarkan oleh seseorang. Mendengar pernyataan itu, kasak kusuk langsung terdengar. Orang-orang terkejut bukan main, tidak menyangka ada konspirasi mengerikan di balik wabah yang selama ini menyiksa benua. Di sela-sela ketegangan itu, Ivar hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa momen yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Malbus menyimak dengan seksama, begitupun dengan Barbatos yang menyipitkan matanya. Paimon kemudian membalikkan tubuhnya dengan sentakan dramatis, mengarahkan jari telunjuknya tepat ke arah pemuda di depannya. Dan pelaku utama yang telah menciptakan wabah mengerikan itu adalah kau dan Talian. Pungkas Paimon dengan suara menggelegar, melemparkan tuduhan fatal yang siap mengguncang seluruh ruangan.